tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan pecahan. Kemarin kakak sudah menjelaskan kepada kalian yaitu tentang pecahan, dasar-dasar pecahan, seperti apa pecahan 1/2, 1/3. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang lebih tinggi atau yang lebih mendalam lagi tentang pecahan. Kemarin kita belajar hanya dasar pengenalan tentang pecahan. Hari ini kakak akan mempelajari tentang yaitu nilai tempat setiap pecahan. Oke, perhatikan adik-adik. Di sini ada gambar. Di sini gambar, yaitu gambar pertama ini adalah satu bagian. Ini gambar untuk satu bagian. Ini gambar satu bagian masih utuh. Satu bagian masih utuh ini sama juga artinya lambangnya 1. Setelah itu satu bagian ini kita lakukan, kita rubah menjadi bilangan pecahan, atau umpamanya kue sebiji ini kita mulai pecah atau kita belah. Di sini dibelah bagian ini menjadi 2 bagian. Kemudian di salah satu bagiannya itu diapsir. Ingat, dipecah menjadi 2 bagian, tapi salah satunya diapsir. Yang satu apsir ini sudah kakak terangkan bahwa ini adalah pembilang. Sedangkan jumlah kotak ini adalah penyebut. Jadi bagian ini setelah dipecah 2 jadi dapat dia yang namanya tunggu kakak hapus dulu ini. Ini dapat dia yang ini 2 ini dapat di bawahnya penyebutnya 2. Yang diapsir atasnya 1. 2 pecahan inilah yang dinamakan dengan 1/2. Jadi nilai yang utuh itu setelah dibelah 2, kemudian 1 diapsir, jadi dia 1/2. Kemudian satu bagian ini lagi, satu bagian ini lagi dipecah lagi, dibelah. Kalau tadi dibelah menjadi 2, sekarang yang belahan ini masing-masing ini satu ini dibelah menjadi dia 2 ini. Ini dia. Kemudian yang ini dipecah lagi, ini dipecah menjadi dia 2. Jadi yang di atas ini di atas ini dipecahkan lagi masing-masing 2 dapat ini. Dapat ini. Bilangan pecahan seperti ini ingat, yang diapsirnya ada 2. Ditulis di atasnya pembilang 2. Jumlah kotak masing-masing itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah pecahan 4. Jadi dia dapatlah dia 2/4. Ingat, jadi ini 2/4. Jadi gambar, ini 2/4. Jadi gambar ini yang digambar kakak ini adalah pecahan 2/4. Oke. Kemudian kakak hapus dulu. Tadi yang ini, kemudian yang ini lagi, perhatikan. Yang ini setiap masing-masing bagian dipecah lagi 2, dibelah lagi ini 2. Jadi ini dia. Ini dibelah jadi 2 lagi ini. Yang ini dipecah jadi 2, yang ini dipecah jadi 2 ini. Ini pecah jadi 2, ini dipecah jadi 2, ini pecah jadi 2. Jadi setelah dipecah bilangan ini dia. Kita hitung dulu jumlah kotaknya, cara untuk mengetahui bilangnya. Jumlah kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak jumlah inilah yang di bawahnya ini penyebutnya. Itu yang apsirnya 1, 2, 3, 4. Ada 4.
itu adalah pembilangnya di atas, taruh di sini. Nah, jadi 4/8. Jadi pecahan ini adalah 4/8. Nah, ini dia. Jadi kalian harus tahu dulu nilai tempat masing-masing dengan memperhatikan gambar ini. Nah, agar lebih pahamnya kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, tadi gambar tadi sudah kita dapatin angkanya masing-masing. Yang pertama tadi ada yang namanya pecahan 1/2, dapat 2/4, kemudian 4/8. Nah, semuanya pecahan ini sebenarnya memiliki perbedaan bilangan. Bilangannya kalau di atas ini pembilang yang pertama ini bilangnya 1 kan, angka 1 pembilangnya. Yang di angka selanjutnya pembilangnya 2. Angka selanjutnya pembilangnya 4. Kemudian penyebutnya yang ini beda, ini 2, ini penyebutnya 4, 8. Ini angkanya sudah berbeda. Nah, akan tetapi bilangan-bilangan ini 1/2, 2/4, 4/8. Nah, ini sebenarnya bilangan ini adalah bilangan yang senilai, maksudnya sama sebenarnya. Nah, contoh 1/2 ini senilai dengan 24. 1/2 ini senilai dengan 4/8. Nah, jadi semuanya ini bilangan ini adalah bilangan senilai. Nah, apa itu bilangan senilai? Kalian bisa buktikan. Jadi maksudnya bilangan itu sebenarnya sama, cuma bedanya angkanya. Contoh, ini kakak kasih contoh misalnya tadi, kakak hapus saja nih dulu. Contoh 1/2 senilai dengan 2/4, kita buktikan. Nah, pecahan ini sebenarnya senilai. Nah, senilai kenapa? Nah, pecahan ini senilai bisa kita buktikan dengan cara seperti ini. Jadi 24 ini bisa disederhanakan atau dikecilkan. Nah, dengan cara kita bagi. Pembilangnya kita bagi 2. Penyebutnya kita bagi juga 2. Oke, 2 bagi 2 berapa? Ini dapatnya sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan dapatnya 2. Nah, makanya 1/2. Sini 1/2. Nah, jadi senilai. Nah, jadi kalau setelah bilangan ini 1/2 ini bilangan yang dibesarnya adalah 24, makanya dia sama. Karena 2/4 ini setelah kita bagi 2, ternyata dia hasilnya 1/2, makanya 1/2. Nah, sama juga 4/8. 4/8 ini juga sama, senilai dia dengan 2/4, dia senilai dengan 1/2. Nah, kita buktikan. Oke, pertama kali 4/8 ini kita bagikan dulu 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Oke, kita bagi 2. Atau kita kecilkan dulu. Nah, dengan cara dikecilkan atau langsung boleh kita buktikan betul tak 4/8 ini senilai dengan 1/2. Kita bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 dulu. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, 8 dibagi 2 adalah 4. Oke, senilai tidak? Jadi 4/8 ini senilai dengan 2/4 ini. Nah, 2/4 ini setelah dicari dapat dia 2/4 ini kan senilai dia. Nah, ini kita bagikan lagi 2. Ini bagi 2 pembilangnya, kemudian penyebutnya dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi senilai dia. 4/8 ini senilai dengan 2/4, kemudian senilai dengan 1/2. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan senilai. Itu bilangan apabila dikecilkan, disederhanakan, dia akan ketemu dengan bilangan yang paling terkecilnya. Ini bilangan yang terkecilnya yang pertama. Nah, ini bilangan terkecil yang pertamanya. Ini bilangan urutan keduanya. Ini urutan ketiganya, dan seterusnya ini masih ada. Nah, ini masih bisa ada, kalian cari aja. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pecahan senilai. Oke, kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan di sini. Di sini kakak kasih dulu berbentuk gambar. Coba
perhatikan yang pertama ini, bagian gambar yang diwarnai adalah ada dua kan, ada dua. Nah, 1 2. Nah, makanya di sini atasnya pembilangnya 2, kemudian jumlah kotaknya 3. Nah, gambar yang kedua ini yang harus kalian isi. Berapa dia? Nah, jumlah kotaknya ada 6 di sini, makanya ditulis 6. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini makanya dia angka 6. Nah, karena kok jumlah kotaknya 6. Nah, yang kita cari penyebutnya 6, pembilangnya. Ingat, pembilang itu adalah gambar yang diarsir itu adalah pembilang. Oke, kita hitung gambar yang diarsirnya itu. Ada berapa di sini? 1 2 3 4. Nah, di sini berarti 4/6. Nah, itu dia. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini kakak anuin dulu uang, jadi ini 4/6. Kemudian gambar ke berapa nih? Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini penyebutnya sudah tahu ada 12. Kenapa dia 12? Nah, karena jumlah kotaknya ada 12. Kita hitung betul tidak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 kotak, makanya di sini penyebutnya ada 12. Nah, itu dia. Nah, yang ditanya di sini titik-titik adalah pembilangnya. Ingat, pembilang itu pada gambar adalah, ingat pembilang itu kalau di pecahan yang berdasarkan gambar itu yang diarsir atau yang diwarna. Nah, ini dihitung warnanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 gambar. Kita tulis di sini 8. Kita hapus dulu ini. Nah, jadi ini 4, ini hapus dulu ini 4. Berarti tadi berapa? 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8/12. Nah, itu dia. Nah, kalau kalian perhatikan setiap gambar ini sama panjangnya gambarnya, hanya membedakannya pecahan-pecahannya ini, kotak-kotaknya beda dan warnanya. Sebenarnya pecahan ini adalah pecahan senilai. Nah, jadi pecahan senilai bisa kita buktikan. Oke, coba 2/3 dengan 4/6 ini senilai atau tidak? Nah, kita cari dulu 4/6-nya. Nah, di sini 4/6-nya. Jadi coba perhatikan 4/6-nya di sini. Kita cari dengan cara tadi kakak bilang bagikan dengan 2. Kemudian dibagikan lagi 2. Jadi tunggu, ini kakak kasih berapa tadi? 4/6. Oke, di sini kalau tak muat di sini aja kakak. Oke, 4 kita bagi 2 dapatnya 2. Oke, di sini aja, itu tak muat, lebih bagus kakak kerjakan di sini aja biar nampak. Di sini aja agak lapang. Tadi 4/6. Nah, kita bagi 2. Ini bagi 2, ini dibagi juga 2. Oke, 4 dibagi 2 adalah 2 di sini. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, makanya 4/6 ini sama juga dengan 2/3. Jadi 4/6 ini senilai dengan 2/3. Nah, itu dia. Kemudian hapus dulu ini. Oke. Nah, ini 8/12 juga senilai dengan 2/3. Oke, kita buktikan. Kita cari di sini 8/12.
12. 8 per 12. Nah, dibagi dulu 2. Nah, ini dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, makanya itu sudah ketemu. 8 per 12 senilai dengan 4 per 6. Ini dia jawab 46. Kita bagikan lagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, makanya dia di sini senilai 2 per 3 senilai dengan 4 per 6 sama 8 per 12. Jadi bilangan ini adalah bilangan yang senilai. Nah, ini yang pertamanya 2 per 3, ini yang keduanya, dan ini yang ke tiganya. Jadi 1, 2, 3. Nah, itu dia. Jadi ini yang dinamakan dengan pecahan senilai. Nah, agar lebih jelasnya kalian harus tahu dulu cara mencari letak bilangan itu yang senilai atau tidak. Kalian harus paham. Nah, agar lebih mudahnya ini kakak ajarin dengan cara garis bilangan. Nah, kemarin kakak sudah ajarin kalian garis bilangan yang nilainya nilai angka-angkanya angka asli, kita bilangan asli. Namun sekarang kita akan belajar garis bilangan itu adalah bilangan pecahan. Kalau semalam kan bilangan asli, ini pecahan. Nah, contoh. Ingat, kalau bilangan asli kemarin antara 0 dengan 1 itu lebih tinggi ini. Nah, 1. Kemudian dari 1 ke 2, 2. Jadi kalau bilangan asli itu kita pakai garis bilangan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini yang kita pakai. Kalau bilangan pecahan itu beda dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli ini dia. Tapi kalau bilangan pecahan itu kalian akan bermain dari angka 0 ke angka 1 ini ada angka-angka pecahannya. Ini dia. Jadi banyak. Sebelum ke angka 1 itu dia banyak pecahan. Nah, ini dia. Jadi kalau bilangan pecahan nih, angka 1, ini angka 1, angka 1. Sebelum angka 1 itu ini ada pecahannya. Nah, itu dia. Jadi sebelum angka 1 ada pecahan. Tergantung pecahan apa yang kita anuin. Jadi dari umpamanya kue 1 itu kita pecah-pecah. Nah, ini ada angka pecahannya. Sama juga kalau di garis bilangan asli ini. Tapi garis bilangan pecahan itu sebelum dari 0 sebelum menuju 1, angka 1 ini. Jadi sebelum dari 0 ini menuju angka 1 ini ada bilangan. Nah, bilangannya seperti ini. Tergantung pecahannya, ada pecahan 1/4. Kalau misalnya angka 1 itu dipecah 2, angka 1 ini dipecah 2, ini namanya angka 1 ini. Sorry, kakak hapus angka 1 ini. Nah, kita pecah misalnya menjadi 2 bagian. Ketemu dia yang namanya angka 1/2. Nah, angka 1 ini kita pecah menjadi 3. Ini namanya pecahan 3. Tadi pecahan 2. Nah, ini pecahan 3. Angka 1 ini kita pecah menjadi 4 bagian. Nah, ini jadinya pecahan 4. Nah, itu dia. Oke, Kak, supaya lebih jelas lagi untuk garis bilangan pecahan akan kakak kasih yang ini aja. Nah, ini dia. Ini lebih lengkap. Contoh, ini semuanya angka menuju angka 1 semuanya. Jadi menuju angka 1. Nah, sebenarnya banyak lagi. Setelah ini ada yang namanya angka 2. Sebelum menuju angka 2 ada. Sebelum menuju angka 3 juga ini banyak. Ini juga banyak. Nah, tapi yang kita pelajarin cukup dulu untuk kalian rendah ini yang menuju angka 1 dulu. Nanti kalau sudah angka 2, 3 itu kelas yang lebih tinggi lagi. Oke. Contoh angka pecahan 2. Nah, pecahan 2 ini yang pertama sekali dimulai adalah 1/2. Ini dia pecahan 2. Kemudian pecahan 3. Pecahan 3 itu dimulai dari 1/3 dulu, 2/3. Jadi pembilangnya aja, angka penyebutnya sama.
Jadi mulai dari angka 1 pertama kalian membuat bilangan, kemudian 1 kalian buat di sini baru per 3, kemudian 2 per 3, kemudian 3 per 3. Terus kalau pecahan 4 sama juga, bawahnya aja yang membedakan, penyebutnya 4, di sini 4, 4, 4, 4. Namun di atas pembilangnya kita mulai dari angka 1. Jadi 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4. Nah, kemudian pecahan 1 per 5 sama juga, pecahan 5 ini. Nah, ini kita mulai dari angka 1 juga dia. Penyebutnya tetap sama 5. Jadi 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5. Pecahan 6 juga sama. Penyebutnya kita buat 6, 6, 6, 6, 6. Nah, pembilangnya aja kita mulai misalnya dari angka 1 per 6, 2 per 6. Ini 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6. Nah, kemudian pecahan 7. Sorry, 7 tak ada di sini. Pecahan 8. Pecahan 7 itu ada, tapi langsung disingkat aja kakak. Ini langsung ke 8. Nah, kita mulai juga dari 1, 2, 3. 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Jadi pembilangnya aja yang berubah dari 1, 2, 3, penyebutnya sama. Itu juga. Pecahan 10. Nah, sama juga. Kita mulai dari 1 per 10, 2 per 10, terus 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6 per 10, 7 per 10, 8 per 10, 9 per 10. Jadi ini dia. Jadi kalian dalam membilang pecahan itu, dalam kalian membilang pecahan letak atau nilai tempat setiap bilangan, ini dia. Jadi ini di garis bilangan sudah kakak tunjukkan. Nah, mana bila kalau seandainya pecahan 2, ini dia, kita mulai 1 per 2 dulu. Kemudian pecahan 3 mulai dulu 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, kemudian pecahan 4 per 4 mulainya 1 per 4, nah dan seterusnya. Nah, dari pecahan ini, pecahan 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, kemudian 5 per 5, 6 per 6, 8 per 8, 10 per 8. Nah, di dalam bilangan yang ini seluruhnya ini ada nanti bilangannya yang senilai. Contoh di sini, ini kakak ada, perhatikan tunjuk garis. 1 per 5 ini sejajar dia. Kalian lihat angka yang sejajar adalah 2 per 10. Nah, 1 per 5 dengan 2 10 ini adalah pecahan senilai. Nah, sama kita buktikan. Nah, perhatikan 2 per 10 kita bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Oke. 2 bagi 2 sama dengan 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, makanya 2 per 10 ini adalah 1 per 5 juga setelah disederhanakan. Nah, itu dia senilai dia. Kemudian perhatikan lagi, pecahan 1 per 3. Kita lihat dari sini garisnya adalah sejajar dengan 2 per 6. Nah, yang ini adalah pecahan senilai, ini tidak senilai. Kenapa tidak senilai? Karena penyebutnya ini tidak sama di bawahnya. Nah, ini walaupun dia sejajar tapi dia tidak senilai. Nah, ini yang senilai, perhatikan. 2 per 6 kita bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 1 per 3, ini dia 1 per 3. Makanya 2 per 6 ini senilai dengan 1 per 3. Nah, kemudian selanjutnya contoh lagi. Contohnya misalnya 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini senilai dengan 2 per 4. Senilai juga dia dengan 3 per 6. Senilai juga dia dengan 4 per 8, senilai dengan 5 per 10. Jadi dia banyak. Kalau tidak percaya kita buktikan dengan cara kita bagikan 2 atau kita sederhanakan namanya. Contoh 2 per 4 kita bagi 2 di sini, bagi 2.
Nah, 2 per 2 dibagi 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, makanya 1 per 2. Jadi 2 per 4 ini hasilnya setelah disederhanakan 1 per 2 juga. Nah, senilai. Contoh lagi, kita cari lagi nih, misalnya yang senilai di sini 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini senilai dia kita bagikan 3. Ingat, ini dibagikan 3. Nah, tapi tidak dibagi 2. Kenapa? Nah, bisa dibagikan 3 yang jelas, bisa dikecilkan atas bawahnya harus sama. Nah, contoh 3 per 6 ini 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 1 per 2 juga senilai juga dia. Nah, itu dia. Kemudian kita buktikan lagi 4 per 8. Nah, 4 per 8 ini kita buktikan dengan cara dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kita kecilkan lagi. Bagi 2, dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 1. Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, ini dia angka akhirnya 1 per 2 senilai. Nah, 4 per 8. Kemudian 5 per 10 juga. Oke, kita buktikan 5 per 10. 5 per 10 kita dibagi 5 langsung. Jadi kalau bisa dibagi langsung, dia langsung kita kerjakan. Jadi ini bisa ini dibagi 5. Oke, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 adalah 2. Nah, dia senilai. Ingat, kalau membagi itu tidak harus 2 dia. Bisa dalam menyederhanakan, bisa 3, bisa 5, bisa 4, bisa 4 itu hampir sama dengan 2 sama, bisa. Nah, ini dia contohnya bilangan senilai. Nah, ini contoh lain lagi, misalnya umpamanya 4 per 5. 4 per 5 ini senilai dengan 8 per 10 kita cari. Nah, sini berarti 8 per 10. Nah, ini kita bagi ini bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 10 bagi 2 sama dengan 5. Makanya dia senilai 4 per 5. Nah, itu dia 4 per 5. Nah, jadi bilangan apa lagi yang senilai? Yang ini udah jelas senilai semua ini. Ini senilai karena dia 1 semua. Nah, misalnya lagi 1 per 4 dengan 2 per 8. Nah, ini senilai. Kita lihat 2 per 8. Ini kita bagi 2. Bagi 2 sama dengan 1. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, makanya senilai. Nah, itu dia. Ini tabel ini silakanlah kalian buka, kalian pelajarin, lihat betul-betul. Nah, amatin. Bila perlu kalian buat tabel yang kosong, kalian isi sendiri pecahan di rumah biar lebih paham untuk garis bilangan pecahan. Nah, baiklah, kita lanjut aja. Sekarang kakak kasih latihannya, contoh di sini. Carilah pecahan senilai dengan pecahan 2 per 3. Nah, jadi cari pecahan senilai dengan pecahan 2 per 3. Ingat, 2 per 3 berarti ini adalah angka yang terkecilnya. Kita cari lagi yang terbesarnya. Nah, bisa kita lakukan dengan cara untuk mencarinya adalah kita kalikan. Sorry, ini kakak belum kasih ini. Nah, untuk mencari pecahan senilai 2 per 3 ini dengan cara kalian kalikan. Jadi angka berapa lagi yang senilai 2. Jadi kalian bisa kalikan. 2 per 3 misalnya dikalikan 2. Ini dikalikan 2. Ini dikalikan 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke.
3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini adalah pecahan senilainya. Jadi 4 per 6. Nah, senilai cari lagi misalnya. Kalikan lagi 2 ini. Ini kalikan 2, ini kalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, seterusnya. Ingin cari lagi yang senilai. Tadi 8 berarti per 12. Kalikan lagi 2. Ini kalikan lagi 2. 8 kali 2 sama dengan 8 kali 2 adalah 16. 12 kali 2 sama dengan 24. Berarti dia senilai 16 per 24. Nah, itu dia. Jadi inilah pecahan senilai 2/3. Oke, lebih pahamnya kakak kasih contoh lain lagi nih. Nih, carilah pecahan senilai dengan pecahan 3/4. Nah, sama caranya biar jadi 3/4 kalian cari pecahan senilai, sama carinya ya, kalian cari dengan cara dikali 2. 3 per 4 dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti pecahan senilainya adalah 6 per 8. Misalnya ingin cari lagi pecahannya ya, kalikan lagi 2. Kalikan lagi 2. Nah, ini sama dengan 6 kali 2, 12. 8 kali 2, 16. Jadinya 12 per 16. Nah, seterusnya kalau kalian cari terus sampai panjang-panjang. Oke. Kemudian lanjut lagi ini contohnya. Carilah pecahan senilai dengan pecahan 22. 2/2. Nah, ini banyak sekali. Oke, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 juga. Nah, sama. Jadi di sini senilai dia 2/2 senilai dengan 4/4. Nah, itu dia. Kemudian banyak lagi. Nah, kemudian dikalikan lagi 2. Nah, dikalikan lagi dengan 2. Oke, kalikan 2. Nah, ini kalikan 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 8/8 juga senilai. Nah, terus kalikan lagi 2. Nah, kalau mau cari lagi sama dengan 16/16. Jadi senilai dengan 16/16. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah contoh pecahan senilai. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dengan nilai tempat pecahan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.